Shalom saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Selamat bergabung di dalam program Tuhan Adalah Gembalaku. Sebuah program di mana kita bersama-sama merenungkan firman Tuhan. Firman yang meneguhkan iman agar kita hidup menyenangkan hati Tuhan dan menjadi berkat bagi sesama. Shalom saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Tuhan memberikan kehidupan kita, kehidupan yang cukup kompleks. Yang saya sebut dengan kompleks adalah ada banyak hal yang perlu kita kerjakan. Namun satu hal yang sangat penting adalah kita harus tahu apa yang perlu kita kerjakan. Dan itu Tuhan berikan hikmat kepada kita. Salam jumpa dalam program Tuhan Adalah Gembalaku. Perkara-perkara besar adalah hal-hal yang seringkali perkara yang penting dalam hidup kita. Namun ada kalanya kita tidak bisa membedakan manakah perkara besar, manakah perkara kecil. Atau kita bisa saja menjadi orang yang sangat sibuk mengurusi segala sesuatu. Dari perkara besar sampai perkara kecil. Baiknya adalah segala sesuatu kita urusi dengan baik. Namun buruknya adalah ada kalanya perkara-perkara kecil yang tidak signifikan bisa mengganggu hal-hal yang penting dalam hidup kita. Disitulah saudara-saudara, kita perlu hikmat yang daripada Tuhan. Supaya kehidupan kita bisa berjalan dengan baik. Mari kita renungkan firman Tuhan. Dari Injil Matius pasal 17 ayat 22 sampai 27. Pada waktu Yesus dan murid-muridnya bersama-sama di Galilea, Ia berkata kepada mereka, Anak manusia akan diserahkan ke dalam tangan manusia. Dan mereka akan membunuh dia. Dan pada hari ketiga, ia akan dibangkitkan. Maka hati murid-muridnya itu pun sedih sekali. Ketika Yesus dan murid-muridnya tiba di Kapernaum, datanglah pemungut bait Allah kepada Petrus dan berkata, Apakah gurumu tidak membayar bea 2 dirham itu? Jawabnya, memang membayar. Dan ketika Petrus masuk rumah, Yesus mendahulunya dengan pertanyaan, Apakah pendapatmu Simon? Dari siapakah raja-raja dunia ini memungut bea dan pajak? Dari rakyatnya atau dari orang asing? Jawab Petrus, dari orang asing. Maka kata Yesus kepadanya, jadi bebaslah rakyatnya. Tetapi supaya jangan kita menjadi batu sandungan bagi mereka, pergilah memancing ke danau. Dan ikan pertama yang kau pancing, tangkaplah dan bukalah mulutnya. Maka engkau akan menemukan mata uang 4 dirham di dalamnya. Ambillah dan bayarkanlah kepada mereka, bagiku dan bagimu juga. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, firman Tuhan yang kita baca diawali bagaimana Tuhan Yesus membagikan misi yang akan Dia kerjakan di dalam dunia ini kepada murid-muridnya. Setelah peristiwa Simon Petrus menyatakan imannya, mengenal siapakah Yesus,
Maka di sini juga Tuhan Yesus memberitahukan akan apa yang akan dialaminya, yaitu penderitaan, mati, bahkan dikatakan bangkit pada hari yang ketiga. Namun di tengah-tengah peristiwa di mana Tuhan Yesus menceritakan misi yang maha penting itu, yaitu misi keselamatan, maka Tuhan Yesus juga menghadapi hal-hal yang setiap hari yang dialami oleh orang-orang Yahudi, yaitu ada pemungut bea bait Allah yang menanyakan kepada Simon Petrus, apakah Tuhan Yesus membayar bea bait Allah? Dan Simon menjawab, tentu Yesus membayar bea bait Allah. Dan ketika Simon bersama Tuhan Yesus sampai di rumah di Kapernaum itu, maka Tuhan Yesus menanyakan sesuatu yang maha penting kepada Simon Petrus. Sebagaimana kita tahu, Tuhan Yesus acap kali menggunakan peristiwa yang terjadi untuk menyatakan siapakah dirinya di hadapan murid-muridnya. Disitulah Tuhan bertanya, raja-raja dunia ini, ketika mereka memungut pajak kepada rakyatnya atau kepada orang-orang asing. Yang dimaksud dengan rakyatnya adalah kepada anak-anaknya. Yang dimaksud orang-orang asing adalah orang-orang lain. Maka dijawablah oleh Simon, tentu kepada orang asing. Atau bukan kepada anak-anak raja. Anak-anak raja tidak perlu membayar pajak. Saudara, sebetulnya Tuhan sedang berbicara apa ketika dia menanyakan hal ini kepada Simon Petrus? Di mana Tuhan berkata, rakyatnya bebas, tidak perlu bayar pajak. Atau Tuhan mau katakan, anak-anak raja tidak perlu membayar pajak. Saudara, yang pertama, saudara, Tuhan Yesus ingin menyampaikan kepada Simon Petrus bahwa Yesus, dia adalah anak Allah. Peristiwa membayar bea bait Allah itu merupakan perintah Tuhan di dalam perjanjian lama bagi umat Tuhan, di mana tiap orang harus membayar 2 dirham untuk bea bait Allah. Seluruh orang Yahudi, mereka harus membayar 2 dirham untuk bea bait Allah. Dan pemungut bea bait Allah, mereka berpikir juga bahwa Yesus, dia harus membayar bea bait Allah. Memang betul, karena Yesus termasuk orang Yahudi pada zaman itu. Namun Tuhan mau mengingatkan Simon Petrus, supaya Simon Petrus tidak hanya mengenal Yesus sebagai salah satu orang Yahudi, tapi Yesus mau mengatakan, sesungguhnya dia adalah anak Allah itu sendiri. Dialah yang memberikan perintah di dalam perjanjian lama, supaya umat Tuhan membayar 2 dirham untuk bea bait Allah. Dan anak Allah tidak perlu membayar bea bait Allah. Saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan, Yesus bertanya kepada Simon Petrus, supaya Simon Petrus, dia mengenal siapakah Yesus. Yesus adalah anak Allah itu sendiri. Ketika dia harus membayar bait Allah, Simon Petrus tidak boleh lupa, Yesus adalah anak Allah itu sendiri. Saudara-saudara, kita mengenal Yesus adalah sahabat kita. Dia teman kita yang sejati. Betul, saudara. Tapi kita tidak boleh lupa,
Dia adalah anak Allah yang maha kuasa itu. Disitulah kita sadar, kita harus mengasihi dia dengan segenap hati kita. Karena dia adalah Allah itu sendiri. Kita melayani dia dengan segenap hati, menghormati dia sebagai Allah yang maha kuasa itu. Yang kedua, saudara-saudara, Saudara, Tuhan Yesus memberikan sebuah teladan yang sangat indah bagi kita. Supaya kita tidak menjadi batu sandungan, bahkan dalam perkara yang sederhana. Membayar bea bait Allah 2 dirham. Sebuah perkara yang sangat sederhana. Apakah Yesus membayarnya? Ya, dia membayarnya. Mengapa dia membayarnya? Karena Tuhan tidak mau peristiwa pembayaran 2 dirham bait Allah ini menjadi batu sandungan bagi orang-orang Yahudi. Karena bagi orang Yahudi, membayar bea bait Allah menggambarkan sikap hormat kepada bait suci. Karena memang itu diperintahkan dalam perjanjian lama. Ketika seseorang tidak membayar bea bait Allah, maka orang Yahudi memberikan stigma kepadanya. Dia tidak menghormati bait Allah. Dan disebut juga dia tidak menghormati Allah. Kita tahu Tuhan Yesus menghormati Allah Bapa. Dan dia mencintai umat Tuhan. Dan dia mencintai ibadah kepada Tuhan di bait suci. Oleh karena itu Tuhan Yesus, dia membayar bea bait Allah. Supaya pelayanannya, misinya, tidak menjadi kesulitan karena perkara seperti ini. Saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan, ada kalanya kita menyepelekan perkara-perkara kecil. Kita hanya mementingkan perkara-perkara besar. Tetapi dalam hidup kita, yang seringkali menjadi batu sandungan dalam hidup kita adalah perkara kecil. Yang seringkali menjadi kesulitan kita dalam perkara besar adalah perkara kecil. Ketika kita tidak menyelesaikannya dengan baik. Sehingga ketika kita melakukan perkara yang penting, kita mendapat kesulitan. Tuhan Yesus mengajarkan kepada kita, dalam segala perkara, mari kita jangan menjadi batu sandungan bagi orang lain. Supaya perkara-perkara yang penting, sungguh-sungguh boleh menjadi pengaruh dan berkat bagi orang lain. Khususnya, sebagai anak-anak Tuhan, kita adalah saksi Kristus di tengah dunia ini. Yang ketiga, saudara-saudara, Tuhan Yesus datang ke dalam dunia menjadi manusia yang miskin, semiskin-miskinnya. Namun dia adalah Allah yang berkuasa dan berotoritas. Bayangkan saudara, Tuhan Yesus tidak punya uang, bahkan 2 dirham sekalipun untuk dia bayar bea bait Allah. Itu menggambarkan betapa miskinnya Tuhan Yesus. Namun dari peristiwa ini kita tahu, dia adalah Allah yang maha kuasa itu. Karena dia bisa memerintahkan ikan untuk mendapatkan 4 dirham yang didapatkan oleh Simon Petrus. Sehingga Yesus yang miskin itu, dia membayari bea bait Allah bagi Simon Petrus. Seorang manusia yang miskin, namun dia Allah yang maha kuasa, yang kaya itu. Disitulah Yesus membayari bea bait Allah bagi Simon Petrus. Saudara yang kasih dalam Tuhan, Tuhan mengasihi kita dengan dia merendahkan diri. Dia membayar seluruh dosa-dosa kita
dengan nyawanya. Mari kita mengasihi dia, melayani dengan sungguh-sungguh. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih untuk kebenaran firman-Mu. Biarlah kasih Tuhan sekali lagi menjamah hati kami, supaya kami ada kekuatan untuk hidup bagi Engkau. Terima kasih karena melalui firman Tuhan kami mengenal Engkau. Ajar kami hidup bagi Engkau dan menyerahkan hidup kami hari ini ke dalam tangan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.